Semua manusia pada akhirnya akan meninggal. Entah itu karena penyakit, kecelakaan, dibunuh, atau sebab lainnya. Kita menginginkan kematian yang damai dan tenang tentunya, bukan yang tragis. Hal itu agar keluarga yang ditinggalkan juga tidak terlalu sedih. Namun tahukah kamu, ternyata ada beberapa nabi yang hidupnya berakhir dengan tragis, yaitu dibunuh. Siapa saja mereka? Mengapa para nabi itu dibunuh? Kaum manakah yang membunuh mereka? Kaum pembunuh nabi. Dalam Al-Quran, Bani Israel banyak disebutkan membunuh nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong? Kemudian beberapa orang di antara nabi itu kalian dustakan, dan beberapa nabi yang lain kalian bunuh. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 87. Namun tidak semua nabi yang dibunuh oleh mereka disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Begitu juga dengan jumlahnya. Adapun beberapa nama nabi yang mereka bunuh disebutkan dalam tafsir Al-Baidawi. Mereka membunuh Nabi Isa, Nabi Yahya, dan Nabi Zakaria. Ada juga nabi-nabi yang lain tapi tidak disebutkan namanya. Mereka melakukan itu karena menuruti hawa nafsu dan kecintaan mereka terhadap dunia. Mereka juga berupaya membunuh Nabi Isa alaihissalam, namun tidak berhasil. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa sebagian generasi yang datang setelah Musa, mereka adalah pembunuh para nabi. Mereka membunuh Zakaria dan putranya Nabi Yahya dan banyak nabi-nabi yang lainnya. Hingga dalam waktu sehari mereka membunuh 70 nabi. Lalu mereka mengadakan pasar di sore hari, seolah-olah mereka tidak berbuat kesalahan apapun. Nabi Yahya alaihissalam. Pada 7 sebelum Masehi, Nabi Yahya dilahirkan. Saat itu, orang tuanya sudah berusia lanjut. Beliau adalah anak dari Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Yahya sedari kecil sudah dibiasakan dengan ajaran kitab Taurat dan kitab Zabur, sehingga beliau terpelihara dari perbuatan syirik. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Wahai Yahya, ambillah pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Al-Quran Surah Maryam ayat 12 hingga 13. Saat dewasa dan berdakwah, Nabi Yahya dibunuh oleh Raja Herodes. Penyebabnya karena Nabi Yahya memberitahu Raja Herodes tentang larangan menikahi anak tirinya sendiri. Mendengar hal itu, Nabi Yahya pun dibunuh. Riwayat kematian Nabi Yahya diceritakan oleh Ibnu Katsir. Menurut beliau, sebagian raja di Damaskus memiliki hobi menikahi wanita yang merupakan mahramnya, menikahi wanita-wanita yang halal bagi mereka. Kemudian ditentang oleh Nabi Yahya alaihissalam. Seorang wanita yang disukai raja pun meminta hadiah darah Yahya. Kemudian dikirimlah orang untuk membunuh beliau dan dipersembahkan kepada wanita tersebut. Namun banyak ulama yang berpendapat bahwa peristiwa pembunuhan Nabi Yahya adalah sesuatu yang mustahil. Hal itu karena Nabi Yahya adalah seorang nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan firman-Nya, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Al-Quran Surah Maryam ayat 15. Berita kematian Nabi Yahya yang dibunuh adalah kebiasaan orang-orang Israel yang suka merendahkan para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria alaihissalam. Raja kejam yang membunuh Nabi Yahya itu juga berencana membunuh Nabi Zakaria, namun beliau lari. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah pohon terbelah dan Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalamnya. Pohon itu pun kembali menutup. Pasukan kerajaan pun mencari-cari Nabi Zakaria. Mereka pun berpikir bahwa Nabi Zakaria alaihissalam menggunakan sihir. Mereka lalu mengambil gergaji dan menggergaji pohon tersebut. Ayah Nabi Yahya alaihissalam itu pun meninggal. Peristiwa tragis itu diriwayatkan oleh Abdul Mun'im yang meriwayatkan dari Idris bin Sinan dari ayahnya
dari Wahab bin Munbih. Namun riwayat Ishaq bin Bashar dari Idris bin Sinan dari Wahab menyebutkan bahwa Nabi Zakaria alaihissalam meninggal secara wajar. Yang ada di dalam pohon itu adalah Sya'iyah. Nabi Yesaya. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam adalah rentang waktu yang lama kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi bagi Bani Israel. Nabi yang diutus itu bernama Nabi Yesaya atau Isayah. Saat itu Bani Israel sedang dipimpin oleh raja yang soleh bernama Hizkia atau Hezekiah. Nabi Yesaya pun menjadi penasihat raja. Beliau memberikan saran ataupun larangan bagi Yahudi. Suatu waktu, Raja Hizkia terserang penyakit pada kakinya. Beliau sudah ada di ambang kematian. Ditambah lagi, pasukan Sanherib yang merupakan musuh sudah siap menyerang. Nabi Yesaya pun memberikan saran untuk raja mundur dari tahtanya. Raja pun melakukan nasihat Nabi Yesaya. Berkat doa yang dipanjatkan Raja Hizkia, Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya hingga 15 tahun lagi. Penyakitnya sembuh dan membuat pasukan Sanherib kalah. Pasukan musuh tiba-tiba meninggal. Tersisa raja dan 5 orang tangan kanannya. Mereka pun dikembalikan ke Babilonia setelah dibelenggu selama 70 hari. Setelah perpanjangan usia, Raja Hizkia akhirnya meninggal. Yerusalem pun porak-poranda. Nabi Yesaya tetap berdakwah pada umatnya. Namun mereka membangkang. Kaum Yahudi pun mencari Yesaya dan ingin membunuhnya. Bani Israel pun mengejar Nabi Yesaya. Nabi itu pun masuk ke dalam pohon. Namun setan melihatnya. Dibuatlah jubah Nabi itu terjepit sehingga Bani Israel melihatnya. Mereka lalu mengambil gergaji dan menggergaji pohon itu. Nabi Yesaya pun meninggal dibunuh umatnya sendiri. Kisah Nabi Yesaya ini diabadikan dalam kitab Qisasul Anbiya, karangan Ibnu Katsir. Nabi Yesaya ini merupakan nabi yang datang sebelum Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai nabi yang akhir hidupnya tragis. Bahkan ada nabi yang dibunuh oleh umatnya sendiri. Mereka geram karena diberi peringatan untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi ada yang membangkang, padahal sudah diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabi utusannya. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 177. Wallahu a'lam bishawab.